Sepulangnya dari sekolah, Yo yang tidak ingin dicegat lagi oleh trio Charles, Milner dan Jimbo lebih memilih jalan lain. Walaupun sedikit jauh serta masih semak, namun itu jauh lebih baik daripada harus berhadapan dengan trio bandel itu. Sementara itu, Charles, Milner dan Jimbo yang sejak tadi berencana untuk mencegat dan membuli Yo William semakin gelisah. Sudah hampir 1 jam mereka berdiri di jalan yang memiliki simpang 3 itu. Kemana Yo ini ya? Mengapa dia tidak lewat juga? Tanya Milner sambil nyengir menahan pantulan sinar matahari. Iya benar. Padahal aku ingin melarang anak itu untuk mengikuti perlombaan besok. Kata Jimbo pula. Kalau dia menang, lihat saja. Aku akan merebut piala itu darinya. Kata Charles. Mereka terus saja mengobrol sampai mereka benar-benar bosan menunggu. Sudahlah ayo. Yo itu pasti menunggu kita pergi baru keluar. Mungkin dia sedang bersembunyi. Kata Charles. Besok kalau bertemu di sekolah, akan aku jitak kepalanya itu. Kata Jimbo dengan geram. Ketiga anak itu pun sepakat untuk tidak lagi menunggu. Mereka bertiga lalu melangkah menuju ke perkampungan sambil sesekali melirik ke belakang kalau Yo muncul. Namun sampai mereka lelah, Yo sama sekali tidak terlihat batang hidungnya. Di jalan setapak, Yo baru saja akan tiba di pondok bubuk reyot miliknya sambil meletakkan tas di atas kepala untuk melindungi dari sinar terik matahari. Tiba di pintu depan, dia lalu mengucapkan salam kemudian mencium tangan lelaki tua itu dengan penuh hormat. Sudah kembali kau Yo? Tanya kakek itu. Sudah kek. Apa kau masih diganggu oleh anak-anak itu? Tanya orang tua itu. Mereka kan tidak tahu jalan yang kakek buat itu. Hehehe. Ada untungnya juga jalan itu buatmu. Sekarang kau duduk dulu 10 menit. Sini kakek cium aroma apakah kau ada makan es atau tidak? Hah, kata Yo menghembuskan nafasnya ke arah lelaki tua itu. Nafasmu bau ular kobra. Sana mandi dan sikat gigi. Kata kakeknya menyuruh Yo untuk mandi. Aku bingung kek. Bingung kenapa lagi kau heh? Tanya lelaki tua itu. Kakek menyuruhku mandi. Lalu gosok gigi. Mana gigi yang mau aku gosok kek? Lihat gigiku ini ompong dan hanya tunggul hitam. Kata Yo sambil menunjukkan gusinya. Ya sudah. Sesukamu sajalah. Hehehe. Aku mau mandi di sungai. Kata Yo sambil berlari dari rumah lalu enak saja dia seperti terbang dan Yur. Terdengar suara percikan air membuat lelaki tua itu hanya geleng-geleng kepala saja. Selesai mandi dan makan. Tanpa disuruh Yo pun langsung latihan. Hal ini membuat lelaki tua itu terheran-heran. Karena biasanya Yo ini harus dipaksa dulu baru mau latihan. Tumben kau latihan tanpa disuruh Yo. Besok aku ada perlombaan kek di sekolah. Lomba apa? Tanya kakek itu. Lomba lari. Lomba meniti jembatan licin dan lomba bersepeda. Aku kan tidak punya sepeda. Jadi aku ikut lomba lari beregu dan lomba meniti jembatan licin saja. Jawab Yo. Kalau kau mau ikut lomba lari, sini kakek pasang kakimu dengan pemberat itu. Kau tidak boleh membukanya sampai besok pagi. Kini lelaki tua itu berjalan ke arah belenggu terbuat dari kayu balok dan memasangkannya di kaki anak itu. Sudah. Pergi lari sana. Hehehe. Anak itu hanya tertawa saja lalu mulai berlari dengan kaki dibebani oleh belenggu berat itu. Sampai pagi ya kek. Bisa copot kakiku ini. Kata Yo mulai jatuh terduduk. Aku tidak menyuruhmu berlari sampai pagi. Pokoknya kau harus memakai itu sampai pagi. Jangan dilepas walaupun sedang tidur. Oh, kata Yo singkat. Keesokan harinya, ketika semuanya sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengikuti perlombaan itu, dari kerumunan orang tampak Jimbo datang lalu menghampiri Yo dan Harvey. Dengan laga angkuh dia memberi peringatan kepada Yo untuk jangan mengikuti perlombaan itu. Tidak ada jawaban dari mereka. Yo, Harvey dan Lilian tidak memperdulikan ancaman dari Jimbo ini. Tepat ketika perlombaan lari karung dimulai, mereka bertiga mulai memepet Yo William di tengah-tengah sambil berusaha untuk menghalang-halangi agar Yo tidak cepat sampai di garis finish. Beberapa orang penonton yang melihat kejadian itu langsung berteriak mengatakan bahwa Charles curang. Hal ini tentu membuat Charles semakin panas. Ketika Yo sudah sedikit melewatinya,
Charles pun langsung menyenggol sedikit punggung tubuh Yo membuat anak itu jatuh tertelungkup. Kejadian ini membuat Milner memenangkan perlombaan yang pertama dan Harvey di posisi kedua. Sementara Jimbo yang memiliki badan tambun hanya menjadi nomor terakhir setingkat di depan Yo yang tadi terjatuh. Setelah pertandingan itu, Harvey dan Lilian langsung menghampiri Yo dan bertanya, "Kau tidak apa-apa Yo?" Tanya Harvey. "Aku tidak apa-apa. Mereka main curang Fei. Setelah ini kita harus berhati-hati," kata Yo memperingatkan. "Aku harus membalasnya nanti. Kau lihat aja," kata Yo sambil tersenyum jahat. Benar saja. Ketika pertandingan lari beregu sudah dimulai, mereka lalu mengatur posisi masing-masing. Di garis start ada Lilian dan Jimbo. Di garis kedua ada Harvey lawan Milner. Di garis ketiga ada Charles berhadapan dengan Yo William. Begitu peluit tanda pertandingan dimulai, Lilian yang seperti anak kurang darah itu seimbang dengan Jimbo yang tambun dan keberatan perut. Namun begitu tiba di giliran Milner melawan Harvey, Harvey sedikit keteteran membuat Yo terpaksa harus berlari menyusul Harvey untuk mengambil sesuatu yang berada di tangan sahabatnya itu. Ketika Yo kembali ke garisnya, Charles sudah mendahului di depan beberapa meter. Berkat latihan ekstra yang dilakukan oleh Yo, dia berhasil mengejar Charles dan kini posisi mereka sudah sejajar. Charles yang tidak ingin tim Yo memenangkan perlombaan itu langsung menyerempet Yo. Andai dia tidak menghindar, sudah pasti Yo akan jatuh. Sekali, dua kali diserempet, Yo hanya diam saja. Namun ketika kali ketiga, Yo tidak tinggal diam lagi. Tepat ketika Charles akan menyerempet ke arahnya, Yo William langsung menghindar dan dengan kecepatan tinggi, ujung kakinya langsung menyentuh tumit kaki kiri Charles sehingga kaki kirinya menendang kaki kanannya sendiri membuat anak itu jatuh mencium tanah dengan darah menyembur keluar dan beberapa giginya juga patah. Seperti tidak ada kejadian, Yo pun menyelesaikan larinya hingga sampai di garis finish. Setelah itu barulah dia kembali berlari ke arah Charles yang sudah mulai dikerumuni banyak orang. "Ada apa Yo?" tanya Harvey. "Dia sudah keterlaluan Fei. Aku sudah tidak bisa tinggal diam lagi. Itu pelajaran pertama untuknya," kata Yo dengan acuh tak acuh lalu duduk di batu cor-coran tempat tiang bendera. Karena kejadian ini, pihak panitia pun memilih untuk tidak lagi melanjutkan perlombaan itu. Kini semua guru beramai-ramai mengantar Charles ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. "Begitulah cara Yo menyelesaikan masalah," kata Yo dalam hati sambil tersenyum penuh kepuasan. Sebelum berlalu dari tempat itu, tak lupa dia menul hidungnya membuat Lilian dan Harvey tertawa. Bab 7. Ada apa dengan senyummu itu Yo? Sejak tadi aku perhatikan. Senyummu itu seperti senyum kepuasan. Apa yang telah kau sembunyikan dariku? Tanya sang kakek kepada cucunya itu. Wajar jika dia merasakan sesuatu. Ini karena seperti biasa. Jika Yo memiliki dendam atau sesuatu kemarahan yang dia pendam terlalu lama, jika sudah lepas, maka ekspresi wajahnya akan sangat tengil. Hal inilah yang membuat kakeknya penasaran dan merasakan firasat buruk. Dia sungguh keterlaluan kek. Aku sudah mencoba menahan marah, tapi terus saja memancing kemarahanku. Jawab Yo dengan tenang. Apa maksudmu Yo? Jangan katakan bahwa kau membuat masalah di sekolah. Bentak kakeknya itu. Ya, memang aku membuat masalah. Aku sudah tidak tahan. Hari ini giginya yang patah. Besok aku pastikan tangan atau kakinya yang aku patahkan. Kata Yo tetap dengan ketenangan seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Plak. Sudah aku katakan jangan membuat masalah. Tapi kau terus saja membuat masalah. Kata kakeknya sambil menamparkan kaki Yo yang sedang duduk berselonjor. Aku tidak membuat masalah. Masalah yang datang menghampiriku. Jika aku diam saja, sampai mati baru dia berhenti. Aku tidak suka menindas orang lain kek. Tapi jangan coba-coba menindas aku. Kata Yo dengan acuh tak acuh. Memang serba salah bagi kakeknya untuk terus-terusan menyalahkan cucunya itu. Jika dia terus melarang Yo untuk membalas, maka tidak baik juga untuk mental anak ini kelak. Ya sudah. Lalu bagaimana dengan anak yang kau balas itu? Apa dia terluka parah? Ya lumayanlah kek. 3 gigi depannya patah dan mulutnya bengkak seperti cocor bebek. Jawab Yo.
Kau apakan anak orang hah? Bentak lelaki tua itu. Awalnya kan lomba lari. Tapi dia terus saja menyerempetku. Sekali aku diam. 2 kali aku diam. Jangan sampai 3 kali. Karena ketika aku membalas, itulah yang terjadi. Kata Yo. Ya sudah. Pergi latihan sana. Awas jika membuat masalah lagi. Aku akan merendammu di dalam sungai seharian penuh. Kata lelaki tua itu mengancam. Baik kek. Kata Yo lalu bergegas pergi ke samping gubuk untuk segera latihan. 7 tahun berlalu. Selama 13 tahun lebih Yo hidup dalam didikan kakek Malik Arfan. Kini Yo sudah mulai tumbuh menjadi seorang anak lajang tanggung yang sangat tampan, kokoh, berwibawa, tenang dan memiliki pemikiran yang lebih matang dibandingkan dengan anak seusianya. Saat ini Yo telah berumur hampir 15 tahun. Namun jika dilihat dari bentuk tubuh serta tata caranya, Yo ini layak disebut seperti berumur 18 tahun. Sambil duduk-duduk dan memijit kaki kakeknya, Yo sering mendapat wejangan dari orang tua itu. Dan tidak terkecuali sore ini. Yo, kau telah tamat sekolah menengah pertama. Ilmuku juga sudah aku warisi kepadamu semuanya. Namun aku merasakan bahwa itu belumlah cukup sebagai bekal bagimu. Maksud kakek bekal apa kek? Mengapa kakek selalu mengatakan bekal dan bekal? Sebenarnya untuk apa kek? Tanya Yo yang tidak mengerti dengan maksud lelaki tua itu. Yo, kakek sudah terlalu tua. Mungkin kakek tak lama lagi akan meninggal dunia. Dengan begitu, kakek masih belum tuntas mendidikmu. Jika kakek mati sekarang, berarti kakek berhutang 3 tahun dalam mendidikmu. Kau pergi ke lemari sana. Lalu ambil kotak kayu itu dan bawa kemari. Kata kakek Malik sambil terbatuk-batuk. Yo menghentikan aktivitasnya memijit kaki kakeknya itu lalu melangkah ke arah lemari. Begitu dia menemukan yang dimaksud oleh kakek Malik, dia pun mengangkat peti yang tidak seberapa besar itu lalu meletakkan peti tersebut di samping tubuh kakek Malik yang sedang terbaring. Buka kotak itu, kata kakek Malik. Yo pun membuka kotak itu dan melihat sebilah pisau belati bergagang kepala ular kobra. 1 lembar foto hitam putih dan beberapa buku resep obat serta 1 set jarum perak. Yo, di dalam buku ini adalah teknik pengobatan tradisional yang pernah kakek pelajari dari daratan Tiongkok. Kakek sudah mengajarkan semuanya kepadamu. Namun untuk lebih memperdalam lagi, kau harus rajin belajar dan memperhalus ilmu yang sudah kau miliki. Nah, sekarang kakek wariskan semua ini kepadamu. Namun satu pesan kakek. Lelah jika kau bepergian. Carilah satu kampung bernama Kuala Nipah. Di sana kakek memiliki sahabat sekaligus lawan bertarung yang sangat tangguh. Namanya Tengku Mahmud. Kami adalah sahabat sekaligus musuh sejati. Kelak jika kau bertemu dengan orang ini, sampaikan kepadanya salamku dan katakan bahwa aku telah mendahuluinya menghadap Sang Pencipta. Katakan bahwa dia telah kalah dariku dalam hal kematian. Kata kakek Malik dengan suara yang semakin lemah. Kek, jangan mati kek. Yo nanti sama siapa kek? Yo ini adalah anak yang sangat tabah dan sangat alot. Tapi kali ini dia benar-benar runtuh. Dia sama sekali tidak bisa menahan air matanya yang terus saja mengalir. Bodoh. Apa kau pikir selamanya kau akan berada di sini? Banyak tugas yang menantimu. Kelak, jika kau sudah kembali ke pangkuan orang tuamu, ingatlah apa yang selama ini kakek ajarkan kepadamu. Kau jangan lupakan semua wejangan dan nasihat dariku. Bisa? Tanya lelaki tua itu. Iya kek, bisa. Aku bisa kek. Kata Yo sambil terus menangis. Sudah tidak ada lagi penyesalan. Sama sekali tidak ada. Yo, kakek mau tidur sebentar. Kata lelaki tua itu sambil memejamkan matanya. 1 jam berlalu. Yo masih tidak terlalu khawatir. Namun ketika sudah hampir senja, ketika kakeknya tidak bangun-bangun, Yo pun mulai menggoyangkan tubuh kakeknya itu. Namun yang terjadi adalah lelaki tua itu ternyata sudah tidak bernafas. Kakek menipuku. Katanya hanya tidur. Kata Yo sambil menangis. Beruntung anak itu cepat sadar lalu dengan mengumpulkan beberapa uang koin. Dia segera berlari menuju ke kampung sambil membawa secarik kertas yang tertera nomor telepon di sana. Tiba di rumah kepala desa, Yo langsung berteriak memanggil kepala desa itu. Kakek Morgan. Kakek Morgan. Hei Yo.
Ada apa kau menangis seperti ini? Tanya Morgan dengan heran. Kakekku. Kakek Malikku sudah meninggal. Jawab Yo sambil terisak. Paman Jawara meninggal. Sebentar saja berita itu langsung tersebar dan kini semua orang kampung berbondong-bondong mendatangi gubuk lelaki tua itu. Sementara Yo langsung menuju ke public phone dan langsung memasukkan uang koin itu lalu menekan nomor yang terdapat pada secari kertas tadi. Halo, siapa ini? Tanya satu suara di seberang sana. Ayah, ini aku Yo. Ya Yo, mengapa suaramu seperti abis menangis? Tanya lelaki yang disebut ayah oleh Yo tadi. Ayah, kakek Malik, dia sudah meninggal. Kata Yo semakin keras tangisan anak itu. Terdengar suara sesuatu terbanting di seberang telepon. Lalu panggilan itu pun terputus. Yo tidak memiliki waktu lagi untuk memikirkan semua itu. Dia langsung berlari untuk kembali ke gubuknya. Bab 08. Gubuk kakek Malik kini dikerumuni ramai orang-orang yang datang dari perkampungan Mountain Slope. Mereka kini masing-masing ingin membawa jenazah kakek Malik ke rumah mereka untuk diurus pemakamannya. Sementara itu, Yo yang saat ini sedang sangat terpukul hanya duduk saja di samping rumah sambil memeluk peti yang diwarisinya dari kakek Malik. Beberapa anak muda sebaya dengannya kini datang menghibur termasuk Harvey dan Lilian. Sudahlah Yo. Semua yang hidup pasti akan mati. Kata Harvey berusaha untuk menghibur kesedihan sahabatnya itu. Terlalu cepat Faye. Aku belum siap. Kata Yo sambil terus menangis. Siap atau tidak siap? Kita harus siap. Sudahlah. Sekarang kau harus berusaha sendirian. Kau kini tinggal sebatang kara. Kata Harvey sambil memandang sahabatnya itu dengan tatapan penuh iba. Ya, memang dia tinggal sebatang kara. Sebaiknya setelah ini, kau jangan lagi tinggal di kampung ini. Kau akan membawa sial bagi kami. Terdengar satu suara penuh hinaan yang datang dari arah jalan menuju ke gubuk Yo dan kakek Malik tinggal. Yo, Harvey dan Lilian segera mengalihkan perhatiannya ke arah datangnya suara tadi yang ternyata dari Charles, Milner dan Jimbo. Ketiga anak muda yang sebaya dengan Yo itu langsung menghampirinya dengan tatapan yang sangat merendahkan. Charles, bisakah kau sedikit saja untuk melihat situasi dan kondisi? Saat ini Yo sedang ditimpa musibah. Mengapa kau tidak bisa menjaga sedikit saja mulutmu itu? Kata Harvey menegur. Menjaga mulut. Mulut apa yang harus aku jaga? Hei anak hutan. Selama ini, kami hanya menghormati kakekmu. Sekarang dia sudah tiada. Siapa lagi yang kami hormati? Kau harus segera meninggalkan kampung ini. Jika tidak, jangan salahkan jika kau nanti diusir dari kampung kami ini. Kata Charles lagi. Iya, kalian jangan khawatir. Aku akan pergi dari kampung ini setelah nanti ayahku datang menjemputku. Setelah itu, aku tidak akan lagi menjadi sampah yang merusak pandangan kalian. Jawab Yo sambil menahan luapan kemarahannya. Hahaha, siapa ayahmu? Jangan suka mengarang cerita. Sejak kecil kau hanya punya kakek Malik. Kau tidak punya ayah. Kata mereka yang semakin menjadi-jadi mencemooh diri Yo. Baru saja Yo ingin bangkit untuk membalas penghinaan itu. Tiba-tiba dari kejauhan tampak rombongan helikopter dalam jumlah yang banyak terbang rendah mengarah ke gubuk kakek Malik. Semua orang kini saling berebut keluar dari rumah kakek Malik untuk melihat pemandangan yang sangat jarang terjadi itu. Kini, di sepanjang pinggiran sungai, helikopter itu mendarat dengan perlahan dan kini semua mata terbelalak ketika melihat siapa yang datang. Dia, bukanlah itu adalah Tuan Besar Jerry William. Kata salah seorang dari penduduk desa dengan menunjuk ke arah lelaki berusia sekitar 40 tahun yang baru saja turun dari helikopter tersebut dengan didampingi oleh seorang wanita. Tak lama setelah itu, puluhan orang-orang mulai turun dan mendampingi lelaki yang disebut dengan Tuan Besar Jerry William tadi. Itu pamanku. Lihat itu. Dia adalah paman Rianku. Kata Charles dengan bangganya. Sementara itu, Yo sendiri seperti orang linglung. Berulang kali dia menggosok matanya untuk memastikan apakah dia tidak salah lihat. Apakah itu ayah dan ibuku? Mengapa sangat berbeda? Tanya Yo dalam hati. Begitu melihat para penduduk kampung ingin memberi hormat kepadanya,
Lelaki berusia sekitar 40 tahun itu langsung memberi isyarat kepada bawahannya agar mereka segera maju dan melarang mereka untuk memberi hormat. Hal ini dia lakukan agar putranya yaitu Yo William tidak terkejut dan merasa terlalu bangga nantinya. Ayah, kata Yo sambil memeluk lelaki itu. Ibu, kakekku, dia sudah tiada, kata Yo sambil menangis. Sepasang lelaki dan wanita parubaya itu hanya bisa membelai saja rambut putra mereka dan langsung menuntunnya memasuki rumah. Kak Arslan, David, Kevin, Black dan Harry. Kalian tunggu dan berjaga di luar. Jangan benarkan siapapun memasuki gubuk ini. Kata lelaki yang disebut ayah oleh Yo tadi. Baik ketua. Kata mereka serentak lalu mengatur posisi masing-masing. Tiba di dalam bersama putranya. Lelaki dan wanita parubaya itu pun menangis sejadi-jadinya dengan seorang lagi lelaki parubaya bernama Kenny. Kakek, maafkan aku yang tidak sempat menjaga dan merawatmu. Aku cucu yang tidak berbakti. Kata wanita itu sambil bersimpuh menangis. Keadaan kini bertambah haru ketika David dan Kevin juga ikut menangis sambil berdiri di luar pintu. Pak Morgan, panggil lelaki setengah baya itu. Ya Jerry. Jawab Pak Morgan yang tidak berani memanggil kata Tuan karena sudah diperingatkan oleh Ryan. Tolong bawa jalan. Aku akan membawa jenazah kakek Malik ke rumah Anda lalu besok kita bisa mengebumikannya. Kata lelaki setengah baya itu. Baik Jerry. Kata Pak Morgan lalu mengajak semua orang kampung yang berada di tempat itu untuk berjalan di depan. Kini setelah semuanya berjalan mendahului, Jerry, Kenny, David dan Kevin pun mulai mengusung jenazah kakek Malik untuk dibawa ke perkampungan yang berjarak sekitar 500 meter itu. Sementara wanita setengah baya itu menyusul dari belakang sambil menuntun Yo yang ikut melangkah sambil memeluk peti kayu wasiat dari kakeknya sebelum meninggal. Sabarlah Yo, tabahkan hatimu, bisik wanita itu. Yo sudah tabah Bu, tapi tak bisa menahan air mata ini keluar sendiri. Kata anak itu terus terisak. Walaupun kakek sudah meninggal dunia, tapi kau beruntung karena mendapat pendidikan langsung darinya. Jika kau sayang dengan kakek, kau harus menuruti apa saja perkataannya. Kau juga harus mengamalkan apa yang dia ajarkan. Ketika itu kau lakukan, pasti kakekmu akan tersenyum bangga padamu. Kata wanita setengah baya itu. Iya Bu. Lalu setelah ini, kemana lagi aku akan pergi Bu? Aku sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa tanpa kakek. Apakah kakekmu ada pesan sebelum meninggal? Ada Bu. Katanya aku harus menemui sahabatnya yang jauh di seberang sana. Nama tempatnya Kuala Nipah. Dia memiliki sahabat di sana bernama Tengku Mahmud. Aku harus belajar di sana selama 2 tahun. Kata Yo. Baiklah. Nanti akan ibu diskusikan dengan ayahmu. Kata wanita setengah baya itu. Setelah menempuh perjalanan hampir 20 menit, akhirnya jenazah kakek Malik pun berhasil dipindahkan ke rumah kepala desa yaitu Tuan Morgan. Sesuai dengan rencana, besok baru akan dimakamkan di perkuburan umum perkampungan Mountain Slope ini. Kakek Malik ini dulunya adalah seorang jawara di kampung ini sekaligus kepala desa. Jadi wajar jika semua warga sangat menghormatinya.